Gue yakin bocil-bocil meme ngeliat Kaisang pakai kaos puter Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tondek. Jadi keluarga Kendir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi. Dan hari ini bangsa kita sedang diuji dua pemuda. Yang satu nggak suka baca dan lewat akun Fufu Fafa, dia menghina dan melecehkan banyak pihak dengan bahasa-bahasa yang nggak berpendidikan. Bahasa yang semakin nunjukin kalau dia memang nggak suka baca. Lalu yang satunya melakukan gratifikasi dan Kaisang nebeng pesawat jet pribadi, ya, tapi temannya bahasanya Tempo itu bang. Temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain beritakan temannya ikut kok. Ya seolah-olah mereka sudah baca manifestnya. Baca dong. Atau ada jurnalis senior misalnya yang bilang, ini bukti bahwa Kaisang itu diservis oleh pesawat. Karena pesawat jetnya mampir-mampir. Sebelum ke Philadelphia maupun setelah ke Philadelphia. Kenapa tidak mau memeriksa itu dengan hati yang, pikiran yang jernih dan hati yang lapang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kita kesayangan Sirait Media. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Gibran dan juga Kaisang, kakak beradik ini ya. Ini mereka duit juga di sini teman-teman ya. Nah, di sini ketika Pak Prabowo hadir di rapat terakhir di DPR sebagai menteri ya, Menteri Pertahanan, beliau menyampaikan pamit kepada DPR gitu ya. Di kesempatan itu juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa pertahanan itu adalah satu hal yang sangat penting bagi negara ya, bagi negara Indonesia gitu ya, khususnya bangsa Indonesia ini ya. Apalagi Prabowo juga menyinggung di belahan bumi lain gitu ya, sedang ada perang berkecamuk gitu ya di sana, dan bahkan sampai detik ini belum kelar-kelar. Maka dari itu pertahanan itu penting gitu ya. Makanya perlu persatuan dari dalam negeri dan penguatan sistem pertahanan, kata Pak Menteri Prabowo Subianto ini ya, Menteri Pertahanan Indonesia. Dan juga sekaligus beliau ini adalah presiden terpilih ya kan, yang sebentar lagi akan dilantik ya kan. Nah, Prabowo juga mengatakan bahwa persatuan bangsa ini itu juga poin yang penting dalam sebuah pertahanan gitu ya. Enggak cuman punya alat tempur yang oke gitu ya, tapi sayangnya ada banyak orang-orang yang gampang terpancing soal isu-isu politik. Nah, makanya buat teman-teman nih, khususnya yang nonton ini di channel Sirait Media, please gitu ya, jangan mau kita gampang terpancing soal isu-isu politik gitu ya, karena itu bisa memecah belah gitu ya, mengadu domba kita gitu ya. Akhirnya kita nggak tahu fakta sebenarnya gitu, tapi kita sudah keburu emosi gitu ya. Itu yang bahaya teman-teman ya, akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkis gitu ya. Apalagi ada beberapa narasi yang mengatakan bangsa kita itu sedang diuji dengan adanya Kaisang Pangarep gitu ya. Dengan kita punya wakil presiden yang masih muda seperti Gibran Raka Buming Raka dan beberapa hal lainnya gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan dulu video berikut ini. hari ini bangsa kita sedang diuji dua pemuda.
Yang satu nggak suka baca dan lewat akun Fufafa, dia menghina dan melecehkan banyak pihak dengan bahasa-bahasa yang nggak berpendidikan. Bahasa yang semakin nunjukin kalau dia memang nggak suka baca. Lalu yang satunya melakukan gratifikasi dan membungkusnya dengan istilah nebeng, pesawat jet. Dan ketika dicari banyak orang, dia tampil dengan kaos bertuliskan Anak Mulyono seolah menunjukkan sikap penantang pada banyak orang. Ya kalau lo ngerasa anak muda dan ngerasa nggak berguna, kalem aja sih, ya masih ada mereka. Ya abangnya ini juga kalem aja gitu ya. Kalau misalnya Kaisang kan pakai kaos Mulyono gitu ya. Terus ketersinggungan abang apa ini gitu ya. Kalaupun Anda pernah nonton teman-teman salah satu interview dengan Pak Jokowi, kan ada klarifikasi dari pertanyaannya. Si wartawan mengatakan, apakah benar nama Mulyono nama kecil Pak Jokowi? Pak Jokowi mengatakan, apa iya benar? Jadi ketika seorang Kaisang yang memang anaknya Pak Jokowi ya, terus dia pakai kaos belusukan gitu ya, bertulisan Mulyono, salahnya apa sebenarnya teman-teman ya? Ya, di sebelah mana orang dia memang anaknya gitu ya, memang benar kenyataan anaknya, ya kenapa enggak gitu? Tulisan itu ya wajar-wajar aja, tulisan anaknya Mulyono. Ya mungkin dia inilah bangga dengan orang tuanya dengan bernama Mulyono gitu ya. Kadang kan kita merasa kalau nama orang tua kita jelek gitu kan, nggak boleh disebutin ataupun digunain gitu, ataupun sembarangan diucapin gitu, ataupun sembarangan ditulis gitu ya. Tapi ini mungkin Kaisang menunjukkan kebanggaan kepada orang tuanya ya dengan Mulyono ini gitu ya. Jadi buat barisan sakit hati kalem aja gitu ya, nggak usah gampang terpancing gitu ya. Kalau kata Pak Prabowo ya jangan omon-omon gitu ya, apa-apa tuh langsung dibawa emosi ya. Sedangkan Pak Prabowo itu sedang punya misi untuk memperkuat pertahanan Indonesia dengan sistem pertahanan gitu ya. Kemudian ada lagi yang menyebut Fufafa adalah Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Kan belum terbukti juga gitu, ada gratifikasi juga yang disebut sebagai tindakan memalukan atau menyalahi hukum dari seorang Kaisang gitu. Itu sudah diklarifikasi ke KPK. Udah jelas semua, transparan, mereka mengikuti prosedur ya. KPK belum ada press release-nya gitu masalahnya. Jadi semakin banyak opini-opini yang bertebaran gitu karena KPK belum ada press release-nya gitu ya. Ini kalau dia menyatakan bersalah atau tidak, Kaisang kan kita sudah jangan langsung terburu-buru untuk kemakan isu-isu seperti itu teman-teman ya. Jadi tunggu aja gitu, sesuai proses gitu. Jangan langsung memberikan putusan-putusan ataupun memakan isu-isu yang negatif gitu ya teman-teman. Kalau sakit hati jangan terlampau begitulah gitu ya. Itulah yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Oke, kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman. Gue yakin bocil-bocil nih melihat Kaisang pakai kaos puter Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tone deaf. Dia lagi bilang ke kita sebagai masyarakat sipil, lu mau demo sekeras apapun, lu mau kritis keras apapun, tapi lu nggak akan bisa merubah apapun. Oh lu baper banget sih bang sama kaos, pasti ada yang bilang gitu. Enggak, ini bukan soal kaosnya. Toh juga dulu Kaisang pernah pakai kaos tulisannya pecinta Samsul Indonesia. Gue juga cuek aja. Kata Samsul lagian mungkin
Waktu itu Gibran lagi kecelek gitu, lagi tangslip, ya udah aja gitu maksud gue. Human error lah. Tapi kalau soal yang kali ini menurut gue udah di titik emang literally tone deaf banget Kaisang dan keluarganya ini. Pertama ya, Kaisang lo tuh lagi kita hujat, lagi kita adili karena lo bagian dari salah satu gratifikasi soal jet pribadi. Sekarang dia datang lagi ke publik berusaha savage gitu ya dengan pakai kaos Putra Mulyono. Seakan lagi bilang ke kita, haha, gue nggak peduli lu protes apa, lu ngomong apa, gue tetap di sini loh, gue tetap bisa ngememe lo dan lain sebagainya. Ada satu artikel berjudul Power, Approach, and Inhibition yang di dalam dikatakan ada namanya diminished empathy atau empati kekuasaan itu bisa hilang kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena apa ya? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kekuasaannya. Dan ini yang hari ini ditunjukkan oleh keluarganya Mulyono. Ingat teman-teman, politik itu bukan cuma bicara undang-undang atau kebijakan, tapi juga bicara body language. Dan gue pengen bilang lewat VT ini, stop di 1 bulan terakhirnya Mulyono. Kalian masih berpikir bahwa Mulyono and his family and the gang masih peduli sama rakyat. Jadi keluarga Kendir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, Kucil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam, bergambar siluet bapaknya, dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Dan di sini ada Pak Amin Rais juga, di mana si letak salahnya Gibran dan Kaisang. Ya, di mana teman-teman? Coba kalian komen deh di bawah. Bapak ini sakit hati banget kayaknya dengan keluarga Pak Jokowi. Ya, kemarin baru viral juga bahwa Ketua MPR Bang mengatakan kepada anaknya Soeharto saat pertemuan, sepertinya tahun depan Pak Soeharto itu akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, langsung itu dibentak sama ditentang sama Abah ini, Abah Amin Rais. Maunya dia mungkin ya yang dapat pahlawan nasional gitu. Nah, ini agak kocak juga sih teman-teman ya. Bapak ini sakit hatinya parah banget kayaknya dengan keluarga Pak Jokowi ya. Semuanya diserang. Ya. Mungkin satu kata buat Bapak ini. Ingat Pak, umur Pak, nggak usah selalu menjelekkan orang. Mungkin teman-teman mau menambahkan juga, bikin satu kata untuk Abah ini. Apa yang mau kalian tuliskan? Tuliskan di kolom komentar ya. Satu kata aja gitu. Ini ya. Oke teman-teman, biar agak seru sedikit, nanti kita akan baca-baca yang kata-kata mutiara untuk Pak Amin Rais gitu ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tiba-tiba misalnya kan menulis Kaisang nebeng pesawat jet pribadi, Ya, tapi temannya bahasanya Tempo itu Bang. temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain beritakan temannya ikut kok. Ya seolah-olah mereka sudah baca manifestnya. Baca dong. Atau ada jurnalis senior misalnya yang bilang, ini bukti bahwa Kaisang itu diservis oleh pesawat. Karena pesawat jetnya mampir-mampir. Sebelum ke Philadelphia maupun setelah ke Philadelphia. Kenapa tidak mau memeriksa itu dengan hati yang, pikiran yang jernih dan hati yang lapang? Kalau pesawatnya berhenti-berhenti di mana-mana, itu artinya pesawatnya mengikuti kebutuhan dan kepentingan si pemilik pesawat. Kalau berhenti di Tokyo, berarti kebutuhan pemilik pesawat. Berhenti dulu di mana sebelum Philadelphia, itu kebutuhan pemilik pesawat. Setelah itu pun berhenti kebutuhan pemilik pesawat. Karena kebutuhannya Kaisang hanya sampai di Philadelphia. Kalau berhenti sebelumnya, terus dibilang buat jalan-jalan, ini bukan buat jalan-jalan. Istrinya lagi orientasi. Dan dia mau berangkat di tanggal 20 Agustus. Cuman temannya ini mau berangkat tanggal 18. Karena temannya mau berangkat tanggal 18, Kaisang buru-buru tuh balik dari IKN habis upacara 17 Agustus. Naik pesawat apa? Naik pesawat ekonomi. Ada saksi matanya kok.
ada menteri saksi matanya, ada dirut TVRI saksi matanya, ada kepala Badan Sandi Negara saksi matanya. Dan dia duduk di pesawat. Sekarang kalau abang jadi anak presiden, mau ke Amerikanya naik private jet, abang bisa telepon nggak nih private jet jemput ke? Bisa. Kalau saya anak presiden bisa, Bang. Logikanya. Tapi dia naik pesawat ekonomi. Ada kebutuhan dia pencitraan nggak untuk ke Jakarta naik pesawat ekonomi? Berarti lagi-lagi unsur DFK-nya di sini memang Unsur DFK-nya ada. Makanya yang kenapa saya turun membicarakan ini semata-mata untuk meluruskan DFK. Nggak ada urusan saya misalnya dengan kita nggak ada ikut campur urusan-urusan hukum. Biarlah itu penegak hukum yang. Tapi kalau dia melapor, didesak untuk melapor, kan ke lembaga penegak hukum, desak juga dong yang lain melaporkan ke lembaga penegak hukum. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana? Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Panjang juga nggak apa-apa teman-teman, karena buat masukan buat kita juga. Dan mana tahu pihak-pihak yang bersangkutan menonton video kita dan akhirnya menjadi survei bagi mereka, koreksi bagi mereka untuk suara-suara rakyat jelata. Disinilah saatnya penuhi kolom komentar. Itu aja teman-teman dari saya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa share video ini, subscribe.